Eh, Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya, Putu Novianti. Nah, pagi ini kita mau melakukan sipon. Seperti biasa, kita gunakan selang bening yang sudah berisi dengan bambu. Nah, hari ini kita mau sipon untuk lele yang kita punya ini ukuran sedang. Selanjutnya nanti sudah selesai sipon, saya akan sharing tentang kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sipon. Jadi jangan di skip ya videonya. Oke, kita lanjut sharing yang tadi pagi. Sekarang udah sore, tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe. Dan jangan di skip videonya ya, karena setiap detiknya akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Seperti janji saya tadi pagi, hari ini akan saya sharing tentang kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sipon. Pasti di antara kalian ada yang bertanya, kemana sih kangkung-kangkung saya ini? Nah, ini udah kita panen kemarin dan juga kita udah punya olahan berupa kangkung kriuk. Jadi yang mau pesen bisa langsung hubungi di nomor di bawah ini ya. Dalam budidaya ikan, baik skala besar ataupun kecil, wajib melakukan sipon, tidak terkecuali dalam sistem Budik-Damber ini. Sipon bertujuan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dasar ember, sehingga diharapkan dapat menurunkan kandungan amonia di dalam air tersebut. Sebelumnya sudah pernah saya sharing untuk cara sipon di dalam sistem Budik-Damber ini. Tapi apakah kalian sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan sipon? Coba bantu tulis di kolom komentar ya. Ketika kita melakukan sipon, kita mengeluarkan kotoran yang ada di dasar ember yang mengandung amoniak. Jadi kandungan amoniak ini akan berkurang. Selanjutnya akan ditambahkan air baru yang kaya akan oksigen. Tapi ingat ya, air yang untuk pengganti sipon ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya juga sudah kita sharing untuk videonya ini. Bisa dicek ya di sini. Sebenarnya begini, jika kalian ingin melakukan sipon setiap hari, bisa saja, tetapi kalian harus memperhatikan kuantitas air yang akan kalian sipon. Jika ingin mengambil 1 liter per hari, bisa saja. Tapi coba sekarang kita menggunakan logika berpikir. Yang pertama, waktu akan kurang efisien. Apalagi jika kalian hanya melakukan sipon 1 liter per harinya. Kalian akan repot sendiri nanti saat melakukan sipon tersebut. Yang kedua, kuantitas pakan atau makan dari ikan akan berkurang. Kenapa? Karena sebelum dan sesudah sipon dilakukan, ikan harus dipuasakan. Dan yang ketiga, air yang terlalu bersih juga kurang bagus di dalam sistem Budik-Damber ini. Karena di dalam sistem Budik-Damber ini, kita mengeluarkan air dan menambahkan air yang baru. Jika kalian melakukan sipon setiap hari, pastikan hari ini diganti, besok juga diganti, 2 hari kemudian diganti, seterusnya demikian. Pastikan kondisi di dalam air tersebut akan berubah-ubah. Nah, kondisi yang berubah-ubah ini nanti ditakutkan akan mempengaruhi ikan dan juga tanaman. Jadi gimana? Kalian masih ingin melakukan sipon setiap hari? Ingat ya, jernih itu belum tentu bersih dan baik. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan sipon? Sudah sering kami sampaikan bahwa sipon yang baik itu adalah sipon yang berkala.
Bukan berarti kalian dapat melakukan sipon setiap hari di dalam sistem Bridgdamer ini. Nah, berkala itu apa sih? Seperti yang dapat kalian lihat, sekarang kami sudah ada 3 ember. Untuk sistem sipon tersebut kami lakukan setiap minggu. Tetapi untuk siponnya hanya 1 ember yang kami ambil airnya 50-70%. Dan 2 ember lainnya kami hanya ambil airnya 5-10 liter saja. Dan untuk yang kami ambil airnya 50-70% ini, kami sekaligus melakukan sortir. Dan ember yang hanya diambil airnya sedikit, kami tambahkan E4 dan juga garam untuk menjaga kualitas air dan mencegah munculnya jamur. Berbeda saat dulu kita hanya punya 1 ember. Untuk sipon kami lakukan 2 minggu sekali. Dan karena sekarang sudah punya 3 ember, jadi seperti inilah jadwal sipon berkala yang kami lakukan. Tetapi tidak mengubah untuk cara persiapan air cadangan pengganti sipon tersebut. Nah, untuk sipon yang berkala ini, kalian bisa menentukan sendiri waktu yang cocok untuk kalian, agar sipon tersebut waktunya tidak terlalu lama ataupun terlalu cepat. Disinilah keterampilan kalian diuji, agar sipon yang kalian lakukan itu bisa lebih efisien. Selain sipon yang berkala, ada juga sipon yang perlu dilakukan jika kalian melihat perilaku ikan yang tidak wajar, seperti lele menggantung. Nah, kepala ikan berada di permukaan air dan badannya lurus ke bawah. Terkadang mulutnya itu mangap-mangap, kadang juga tidak, hanya diam seperti itu. Nah, kondisi tersebutlah yang dikatakan lele menggantung. Lele gantung ini juga sering disebut dengan lele upacara. Nah, ketika kalian menjumpai kondisi seperti ini, kalian harus cari tahu dulu apa penyebab dari lele tersebut menggantung. Bisa saja menggantung karena kelebihan pakan atau terkena suatu penyakit seperti berjamur atau sirip merah. Jadi jika hal-hal tersebut terjadi, jangan terburu-buru melakukan sipon. Analisa dulu rentetan masalah atau peristiwa yang terjadi sebelumnya, sebelum kalian nanti melakukan sipon. Saya beri contoh ya, pada suatu pagi yang cerah dan kondisi yang hangat, lele belum diberikan pakan, tetapi sudah terlihat lebih dari setengah populasi lele menggantung. Dan jika diingat-ingat, belum terjadi hujan saat dari awal kita tebar bibit hingga saat itu. Saat tebar bibit pun tidak terjadi apa-apa. Nah, pada saat posisi kita berada jauh dengan ember, sudah tercium bau yang tidak sedap. Dan jika kami mengalami kondisi seperti ini, kami akan memutuskan untuk melakukan sipon. Tetapi jika kita menemukan lele yang gantung dalam jumlah yang sedikit, dan saat itu kita sudah selesai memberikan makan, dan tidak terjadi hujan sama sekali, baunya pun tidak menyengat, bahkan tidak ada bau sama sekali jika kita dekati ember tersebut. Nah, kita bisa pastikan kita tidak akan melakukan sipon jika kondisinya demikian, karena lele gantung tersebut mungkin saja terjadi akibat dari kekenyangan makan. Kemarin juga kami menemukan kasus pada ember kami sendiri. Pagi hari saat mulai mengecek lele seperti biasa, kami menemukan lele yang menggantung, tapi hanya 1 ekor. Dan setelah kami cek, ternyata lele tersebut terkena jamur. Nah, kondisi ini kami tidak melakukan sipon karena memang lelenya hanya 1 ekor yang berjamur, dan kami memilih untuk memisahkannya dengan teman-teman yang lainnya. Lele yang berjamur tersebut kami berikan treatment sesuai dengan video kami sebelumnya, bisa dicek ya. Dan ember asalnya kami tambahkan dengan garam.
Dan yang tadi pagi kami sipon itu adalah ember asal yang kemarin kita temukan lele berjamur tersebut. Dan setelah kita amati, tidak ada lagi lele yang terserang jamur. Jadi, kalian tidak perlu buru-buru melakukan sipon. Apalagi jika terjadi masalah-masalah yang mendadak pada lele kalian. Bayangkan saja jika kami melakukan sipon secara mendadak saat kami menemukan lele berjamur tersebut. Kondisi masih sangat pagi. Jika kami melakukan sipon, mungkin saja sebagian besar lele akan menjadi pusing dan tidak nafsu makan, dan mungkin saja akan menjadi menggantung sepanjang hari. Lalu, siapa yang dirugikan? Kemudian ada yang bertanya, Kak, waktu yang tepat untuk sipon itu pagi, siang, sore, atau malam? Nah, untuk waktu tersebut, pagi, siang, sore, atau malam itu kami tidak bisa mematok karena perjalanan sinar matahari di tempat saya atau kalian kan ini berbeda-beda. Ada yang mungkin duluan terkena sinar matahari, ada juga yang belakangan terkena sinar matahari. Jadi, saran kami, lakukanlah sipon saat kondisinya hangat, tidak panas, dan juga tidak dingin. Dan suhu air yang ideal untuk lele itu antara 25-32 derajat Celcius. Yang lebih penting dari menentukan waktu sipon pagi, siang, sore, atau malam adalah kalian selalu ingat untuk mempuasakan lele baik sebelum ataupun sesudah sipon. Dan ada lagi yang bertanya, Kak, jika selesai hujan, apakah perlu disipon? Nah, biasanya jika selesai hujan itu, kami tidak memberikan ikan makan selama 1 kali jam makan. Nah, setelah itu baru lihat perilaku ikan, apakah menggantung atau tidak, dan jumlahnya banyak atau tidak. Dan ketika cuaca sudah hangat, sudah ada sinar matahari, kita lihat kembali apakah jumlah ikan yang gantung tersebut semakin banyak atau ada cuman mungkin 1-2 ekor. Nah, jika jumlah lele tersebut banyak yang menggantung, kami akan mempertimbangkan untuk melakukan sipon karena mungkin saja kualitas airnya menurun. Dan tetapi jika lele hanya 1 atau 2 ekor saja yang menggantung, kami tidak akan melakukan sipon. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan setelah hujan, apakah cocok untuk disipon atau tidak, adalah yang pertama, intensitas hujan, deras atau tidaknya hujan. Yang kedua, perilaku dari ikan, ini menggantung atau tidak. Dan yang ketiga, jumlah dari ikan yang menggantung tersebut, banyak atau tidak. Nah, dari 3 pertimbangan tadi, kalian bisa menentukan apakah kalian cocok untuk melakukan sipon atau tidak. Jangan terburu-buru melakukan sipon, apalagi karena panik. Nah, ini termasuk dalam kesalahan para pemula bedik damber. Sebelumnya juga saya sudah pernah share, bisa dicek juga. Sipon yang terlalu sering dilakukan di dalam sistem bedik damber ini tidak baik pada ikan dan juga tanaman. Tetapi sipon yang terlalu jarang juga akan sangat berbahaya bagi ikan dan tanaman yang hidup di dalam ember tersebut. Sekian dulu video sharing hari ini. Pesan kami masih sama, yaitu bertanilah sesuai dengan kemampuan dan juga tulus ikhlas. Kalian pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, baik bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jika video ini kalian anggap bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-klik like. Jika tidak suka, langsung saja di-unlike. Dan juga jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.